Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, mempunyai hati yang gembira, dan juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Senang sekali saya, Patricia Elsa, kembali hadir pada kesempatan hari ini, dan saya sudah bersama dengan Romo Ignatius Trisna Setiadi SCY, yang akrab kita sapa dengan Romo Waseso SCY. Dan mari kita sekarang menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa, salam kenal Romo. Salam jumpa, salam kenal, kabar baik. Sehat-sehat ya Romo. Sehat, sehat, sehat. Romo, sekarang kesibukannya apa Romo? Ya, jelas saya sebagai pastor rekan di Paroki Bidara Cina, Santo Antonius Padua. Tapi juga karena dulu itu saya belajar tentang perpustakaan, maka saya juga membantu di sekolahan untuk perpustakaan. Oh, Gitu. aktif juga di karya dari SCY juga ya Romo ya, di Ya, sekolah ya. Baik Romo, terima kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan memulai acara ini dengan doa bersama dengan Romo Waseso. marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, syukur kepadamu atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, dan kami mohon berkat-Mu pada hari ini. Semoga kami semua dapat membuka pikiran dan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Sertailah semoga berkat dan dukungan-Mu sendiri kami dapat berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari biasa pekan biasa ke-21, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu selamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu selamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu.
Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji nama-Mu selamanya, ya Allah Rajaku. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasmurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu selamanya, ya Allah Rajaku. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Waseso untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan Romo Waseso akan memberikan inspirasi perwartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita tadi bersama-sama mendengarkan dari bacaan pertama dari 1 Korintus bab 1 ayat 1 sampai 9, saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih frater gitu ya. Saya memberikan bisa dikatakan pendalaman iman. Nah, ketika memberikan pendalaman iman itu ya saya dalam konteks itu ya apa yang saya bagikan ya baru taraf teori-teorinya gitu ya. Misalnya sebagai contoh, saya tidak tahu persis ketika itu saya mengambil tema apa, tetapi misalnya tentang kebahagiaan. Maka yang saya katakan ya sesuatu yang tentang kebahagiaan belum sampai pada taraf pengalaman tentang kebahagiaan itu seperti apa. Apalagi berhadapan dengan keluarga-keluarga yang sekarang ini cukup banyak keluarga-keluarga yang agak sulit untuk menemukan kebahagiaan di dalam keluarganya atau di dalam kebersamaan dengan yang lain. Maka apa yang saya katakan ketika itu adalah ya apa yang saya berikan, saya katakan itu sebatas teorinya. Dan ada begitu banyak orang yang bertanya akhirnya, bagaimana dengan situasi, terutama mereka bertanya sesuai dengan konkret apa yang mereka alami. Nah, rupanya pengalaman situasi yang konkret yang dialami
dan orang semakin banyak bertanya itu juga dialami oleh jemaat di Korintus ini. Bisa dikatakan bahwa jemaat Korintus itu kurang lebih punya antusias yang sama. Mereka punya semangat untuk mengetahui, memperdalam iman mereka, dan jemaat Korintus ini tampaknya sangat bergairah gitu ya dalam hidup beriman. Maka bisa dikatakan hal yang tampak dalam Paulus sendiri itu, dia mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Dia mengatakan selalu menyertakan Yesus Kristus dalam kehidupannya, dan dalam doa-doanya, dan dalam kata-katanya. Maka kata Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi diimani, dan itulah yang menjadi kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara jemaat pada zamannya. Maka rasa kegembiraan ingin tahu yang lebih dalam dari jemaat di Korintus ini oleh Paulus semakin dikuatkan dengan mencoba untuk memberikan gambaran siapakah yang seharusnya mendapatkan kegembiraan atau yang pantas kita jadikan contoh untuk kegembiraan dalam mewartakan sabda, dan siapakah yang kita wartakan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri dan karya-karyanya. Maka semangat yang membara menyertakan Yesus Kristus dalam setiap karya itu mau ditunjukkan oleh Paulus dan hendak dinyatakan pula kepada jemaat di Korintus agar itu menjadi bagian dalam hidupnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya bisa menarik dari apa yang tadi pengantarnya ketika saya mengatakan ketika saya memberikan renungan kepada umat dan umat banyak bertanya, sedangkan saya punya pengalaman yang mungkin juga terbatas dalam artian bahwa teori mungkin didapat, tetapi pengalaman-pengalaman jauh lebih kaya di tengah-tengah umat. Maka yang mau ditekankan adalah bagaimana menyertakan Yesus Kristus ini tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam doa dan perbuatan kita. Begitu kurang lebih yang hendak saya tawarkan kepada semua sahabat UAS Rohani Katolik. Ya. Terima kasih Romo. Berarti kalau kita baca dari Korintus, dari surat Rasul Paulus ini kepada umat di Korintus, ini dalam kondisi umatnya sedang mempunyai iman yang bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus, mempunyai juga kesaksian akan Tuhan dan juga karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya seperti itu ya Romo kalau kita baca ya Romo. Ya, seperti ibaratnya itu orang itu menggebu-gebu untuk mendalam imannya. Maka Paulus menyertakan ini loh, kita perlu menyertakan Yesus Kristus tidak hanya menyebut saja menurut iman Paulus, tetapi bagaimana itu menyertakan dalam kehidupan kita, dalam karya, dalam tindakan, dan juga dalam perkataan kita. Begitu. Ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungan yang terjadi antara pengalaman hidup dan iman yang bertumbuh di tengah umat sekarang, Romo? Adanya pengalaman. Jadi, apakah pengalaman hidup itu ada relasinya dengan iman yang bertumbuh di dalam kehidupan umat pada saat sekarang ini, Romo? Tadi saya katakan yang beriman itu kan kita bisa bermula dari sebuah pengalaman-pengalaman yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mengagumi luasnya pantai, indahnya pegunungan, tentu orang akan berpikir siapakah yang membuatnya di balik itu. Ibarat sederhananya kalau kita melihat lukisan, wah lukisannya bagus, pasti kita akan cari tahu siapa sih yang melukis. Begitu juga ketika kita melihat seluruh alam dunia ini dengan segala keindahannya, orang sampai ternganga, terkagum-kagum, pasti akan melihat siapakah yang membuatnya. Dan pengalaman beriman itu tentu saja lewat sederhananya dari segala yang kita miliki, ya indah penglihatan kita, ya kita merasa, ya kita
merasakan apa yang ada, dan akhirnya dari pengalaman sederhana itulah yang akhirnya membuat kita itu semakin beriman kepada yang membuat karya itu. Tentu saja setiap zaman itu akan berbeda. Orang zaman mungkin 10 tahun di atas saya akan berbeda dengan 10 tahun di bawah saya. Orang 10 tahun umurnya di bawah saya, pasti mereka akan bagaimana kemajuan teknologi dan sebagainya itu menjadi penting. Tetapi kalau 10 tahun di atas saya, orang akan berpikir bahwa perbedaan antara teknologi dan juga pengalaman yang lebih kedekatan emosional itu jauh lebih penting. Sedangkan mungkin yang seumuran dengan saya gitu akan mengalami dua hal yang ya oke, kedekatan emosional mungkin iya perlu, tetapi juga teknologi masih perlu juga dalam hidup kita. Maka bagaimana beriman itu juga tumbuh dari pengalaman yang sederhana dalam kehidupan kita zaman ini juga mempengaruhi kiranya. Begitu kurang lebih. Iya, Romo. Menyinggung tentang teknologi, Romo. Kan selama pandemi ini, selain memang mendapatkan pandemi yang pasti membuat kita semua ikut merasakan penderitaannya, dan juga ya mesti ada yang sakit, bahkan juga ada yang berpulang mendadak seperti itu. Tapi di sisi lain, dengan ada pandemi ini juga muncul teknologi, kita bisa webinar lewat YouTube, lewat Zoom, lewat media-media sosial, lewat Instagram atau apapun seperti itu, Romo. Nah, pandangan Romo sendiri bagaimana dengan teknologi seperti itu, Romo, dengan dihubungkan dengan iman yang bertumbuh yang tadi seperti Romo sampaikan? Baik, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, saya sebagai orang yang lahir di tengah-tengah ini, bandingkan dengan mungkin 10 tahun di atas saya sendiri mengalami bahwa oke, ini sebagai salah satu jalan ketika kita jarak kita dibatasi, ketika kesempatan kita tidak punya banyak, waktu kita juga terbatas, lalu selain jarak memang kita dibatasi, tetapi juga di sisi lain kita juga tidak seperti umumnya sebelum pandemi. Di sisi lain, dengan teknologi sebenarnya siapa saja sih yang dapat menjangkaunya? Mungkin tidak semua orang karena keterbatasan yang kita miliki. Entah itu kita memang medianya tidak memiliki, yang kedua memang kita sebagai sumber daya manusianya yang memang agak sulit untuk mengikuti, dan yang ketiga kita bisa mengikuti tetapi akhirnya ya ada tetap rasanya lain. Seperti ini kita berjumpa, oh ya kita sudah pernah berjumpa sekian lama, berapa kali, tetapi ketika tatap muka menjadi canggung. Walaupun sudah pernah ngobrol berulang kali lewat entah Zoom atau yang lainnya, apalagi orang yang baru pertama kali mengenal, atau misalnya kalau mengikuti Ekaristi lewat Zoom gitu, umatnya baru tahu orang ini Romo yang baru yang menggantikan. Tapi ketika berjumpa menjadi canggung ketika harus berbicara dan macam-macam hal. Memang media menjadi salah satu alternatif, tetapi memang tidak bisa menggantikan sepenuhnya perjumpaan kita secara personal. Oleh karena keadaan itulah, maka kita mencari alternatif-alternatif lain supaya tetap ada perjumpaan. Karena yang namanya perjumpaan dengan sesama itu kan ada unsur mendoakan, ada unsur menyapa, ada unsur menyemangati, dan itulah yang membuat hidup iman kita sebagai orang Katolik itu semakin tumbuh dan berkembang. Begitu. Ya. Kalau melihat dari surat Rasul Paulus sendiri, Romo, yang mengatakan tentang umat jemaat di Korintus, di sana juga dikatakan mereka melakukan juga kesaksian tentang Kristus, seperti itu, dan juga mendapatkan karunia-karunia dari Tuhan. Nah, untuk umat sekarang ini, Romo, dengan segala keterbatasannya, walaupun sekarang mungkin sudah banyak pertemuan-pertemuan langsung antar umat gitu ya, tidak hanya melalui Zoom.
Kesaksian macam apa yang bisa diberikan kepada orang-orang, kepada sesama sekitarnya? Kalau saya pribadi, seandainya tanpa ada COVID pun yang melanda di dunia kita ini, kesaksian paling sederhana adalah ya diri kita. Bagaimana kita menyikapinya lah. Bagaimana kita membuatnya supaya kita itu memberikan atau menunjukkan jati diri kita. Kesaksian paling nyata ya kehidupan kita, ya tutur kata kita, ya perbuatan kita. Apapun zamannya. Setelah pandemi pun kita juga berharap supaya bisa memberikan yang terbaik lewat karya-karya kita. Begitu. Ya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Apakah ada yang ingin Romo sampaikan dari bacaan pertama sebelum nanti kita break? Oke, sahabat puasa rohani Katolik, yang menjadi penekanannya dan saya harap yang menjadi permenungan bagi saya untuk saya tawarkan kepada semuanya adalah bagaimana menyertakan Yesus Kristus itu dalam segala tugas perutusan kita masing-masing, apapun itu. Dalam artian tidak hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan kita, menyertakan Yesus Kristus, mengandalkan Yesus Kristus dalam setiap perbuatan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti yang Romo Waseso katakan, kita perlu menyertakan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga yang pastinya jangan melupakan juga bagaimana kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik, terima kasih Romo. Kita akan jeda sesaat dulu, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Ignatius Trisna Setiadi SJY, yang akrab kita sapa dengan Romo Waseso, dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi awal kita sudah mendengarkan renungan dan juga inspirasi yang sudah disampaikan oleh Romo dari bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama inspirasi kabar baik Injil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kita melanjutkan permenungan kita khususnya dari Injil Matius. Kalau saya merenungkan, orang bisa mengambil sikap yang beraneka ragam dalam menghadapi masa depan. Artinya bahwa orang menghadapi masa depan bisa berjaga-jaga. Bisa, sebagai contoh sederhananya adalah saya punya menghadapi masa depan nanti ke depannya kalau saya tua, itu saya ingin tetap sehat. Ya, 100% sebagai orang Katolik, 100% sebagai seorang imam, biarawan, maka bagaimana saya tetap sehat dan tidak terlalu banyak merepotkan orang lain. Maka bagaimana saya menghadapinya untuk masa depan adalah yang menjaga hidup saya. Bagaimana saya bisa menjaga pola makan, pola hidup saya, dan itu diharapkan paling tidak mengurangi berbagai macam hal. Entah karena nanti penyakit, entah itu karena hal-hal yang lainnya. Begitu juga kalau kita merenungkan dari Injil Matius, itu para murid itu oleh Yesus diarahkan ke masa depan dan diajak untuk menghadapi masa depan dengan kesiapsiagaan, berjaga-jaga. Tadi itu kalau zaman dulu saya masih frater itu, pembimbing saya mengatakan, cobalah cari kata-kata yang muncul di situ, yang paling banyak itulah itu biasanya intinya. Kalau saya melihat sekilas kata-kata berjaga-jaga itu cukup banyak, berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah. Maka masa depan yang mengandung banyak kemungkinan dan kesempatan itu banyak hal yang akan terjadi. Tetapi ketika kita mampu untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia, istilah orangnya itu antisipasi dulu dengan segala kemungkinan, itu tentu kita akan dapat menghadapi kehidupan selanjutnya. Maka
kesiagaan itu juga dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang tidak terduga. Itu yang perlu menjadi keyakinan kita sebagai seorang beriman Katolik, bagaimana orang Kristen itu tidak boleh terjebak pada sikap ya cuek, acuh tak acuh, yang akan menghancurkan kemungkinan dan kesempatan untuk berkembang. Jika pada bacaan pertama tadi bagaimana kita menyertakan Yesus Kristus dalam karya kita, dalam perbuatan kita, tutur kata kita. Nah, bagian yang Injil ini bagaimana kesiapsiagaan kita, berjaga-jaga kita itu juga kita sertakan dalam karya bersama dengan Yesus sendiri. Maka hanya orang yang mampu menjadikan diri itu hamba yang berjaga-jaga dan siap menghadapi apa saja yang tidak terduga, yang menemukan kekayaan istimewa pada tawaran kasih Allah. Artinya seperti yang dikatakan dalam Injil bagian terakhir itu, ketika seorang hamba itu mampu berjaga-jaga, walaupun tanpa harus menunggu ini kapan Tuhan akan datang, tetapi memang benar-benar mengerjakan, memaksimalkan waktu yang ada, dan sesuai dengan kemampuannya, tugasnya melaksanakan, maka seperti hamba yang dipercaya itu akan menunjukkan bagaimana tawaran kasih Allah itu. Maka orang seperti itu pantas menjadi orang kepercayaan, bisa dipercaya. Dipantau atau tidak dipantau, dia mengerjakan. Sederhananya, tanpa CCTV dari Tuhan, kita tetap sebagai orang Katolik. Terima kasih. Lucu juga istilahnya tanpa CCTV. Ya. Karena sekarang ya kita di mana-mana juga ada CCTV ya Romo. Malah lebih takut sama CCTV dibanding sama Tuhan, berarti ibaratnya seperti itu. Terkadang orang seperti itu. Nah, tadi Romo sampaikan bahwa kita harus berjaga-jaga dengan juga menjaga, memelihara diri, menjaga pola hidup, pola doa pastinya ya. Pola hidup ya, tadi saya tertarik dengan kata-kata, jangan sampai nanti kita ke depannya merepotkan orang. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi itu kan kita, supaya kita jangan sampai merepotkan orang. Bagaimana kalau kita mempunyai keluarga yang sungguh-sungguh merepotkan sekali dalam hal, tanda kutip, tidak bisa diatur, terus sembrono hidupnya, seperti itu. Supaya kita bisa mendampingi orang itu dengan penuh kesabaran. Sebenarnya itu tadi kan untuk diri kita sendiri ya. Yang perlu kita perbaiki ya pola pikir kita. Dalam artian bahwa kalau kita sendiri itu berharap agar orang lain itu tidak terbebani oleh diri kita, maka hal yang sebenarnya kurang lebih sama, bagaimana saya itu yang sehat-sehat, yang baik-baik saja, juga tidak menjadi beban ketika mendampingi orang yang memang membutuhkan. Maka bukanlah itu menjadi kita balik, orang itu menjadi beban bagi kita, tetapi bagaimana kembali lagi kepada kita rubah konsepnya bahwa orang-orang di sekitar saya, apalagi keluarga, orang tua dan sebagainya itu bukan beban bagi saya, tetapi bagaimana itu kita ubah, atau bahasa lainnya jadikanlah itu sebagai anugerah, kesempatan untuk berbagi kasih. Bahkan dikatakan tadi kan saya mengatakan itu sebagai tawaran kasih Kristus, dan tawaran kasih Kristus itu untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Begitu juga dalam pelayanan kita dengan sesama kita, khususnya dalam keluarga. Iya. Lalu tentang kata berjaga-jaga sendiri, Romo. Kan ada istilah itu loh, Romo. YOLO, you only live once itu. Kamu hanya hidup sekali dalam dunia ini. Dan itu cenderung membuat orang tuh ya sudah lakukan apa, karena ya hidup hanya sekali, seperti itu. Tapi kalau secara Kristiani kita kan tidak bisa seperti itu ya Romo. Iya, memang kalau di kalangan orang muda pasti akan mengatakan itu, ya hidup hanya sekali, dinikmati saja begitu ya. Nggak usah pikir-pikir terlalu jauh, ya itu urusan nantilah. Kadang orang sampai seperti itu. Tadi kan saya mengatakan, ya kita kalau orang beriman secara Kristiani ya tidak boleh acuh tak acuh terhadap hidup kita sendiri. Maka tadi dikatakan ya orang-orang yang bisa dipercaya, layak menjadi orang kepercayaan itu
Maka tadi saya mengatakan ibaratnya hidup tanpa CCTV Tuhan. Jadi apapun kita ya kita siap sedia. Kalau hari ini memang Tuhan berkehendak cukup atas hidup saya ya sudah, saya siap dengan segala hal kemungkinan yang ada. Tetapi bagaimana saya mengisi setiap hari-harinya dalam kehidupan saya itu dengan berjaga-jaga ini. Berjaga-jaga ada begitu banyak hal. Contohnya, di dalam 5 perintah gereja itu kan kita salah satunya selain merayakan hari Minggu dan hari besar lainnya, 2 itu tentang sakramen tobat. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, pas hari raya biasanya. Nah, itu berjaga-jaga itu termasuk bagaimana memanfaatkan sakramen pengampunan dosa, tobat, itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Bisa terjadi itu orang sudah sekian puluh tahun tidak mengaku dosa, padahal itu menjadi kesempatan berahmat. Berjaga-jaga salah satunya adalah bagaimana membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Maka ketika hamba itu datang dan mengatakan Tuhan itu datang kepada hambanya dan Tuhan itu mengatakan cukup terhadap hidup kita, ya kita bisa menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya, ya kita mungkin kalau selesai ya sudah selesai. Artinya bahwa kita menjadi layak dan pantas ketika Tuhan mengatakan cukup dalam hidup kita. Kita tidak tahu Tuhan itu akan datang kapan. Seperti dalam bacaan hari ini, ketika hamba itu mulai berjaga-jaga, maka dia akan didapati oleh tuannya dan dipuji dan dikatakan bahwa sebagai orang kepercayaan. Tapi ketika orang atau hamba itu tidak mampu berjaga-jaga, malah akhirnya berbuat macam-macam hal. Ya malah minum-minum, malah membunuh orang, memukul hamba lain, dan lain sebagainya. Maka ketika tuannya datang, ya didapati dalam kondisi yang tidak layak atau tidak pantas itu. Maka dikatakan di sana kamu akan tinggal dan di sanalah ada ratapan dan ketak gigi. Begitu. Iya. Jadi akhirnya tuh serem juga ya Romo. Berarti kalau di sanalah terdapat ratapan dan ketak gigi, berarti kan tidak masuk surga ini, seperti itu kan ya Romo? Bisa ditafsirkan seperti itu? Ya mungkin agak terlalu jauh kalau kita menafsirkan seperti itu. Artinya bahwa apa yang kita dengarkan, kita baca, kita renungkan itu maksudnya adalah bagaimana kita mampu untuk mengantisipasi. Bahwa dikatakan di bagian terakhir di sanalah terdapat ratapan dan ketak gigi, mungkin ya kita sangat jauh dari sesuatu yang memang kita harapkan sejak awal sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, bahwa kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu kan bisa sedikit disederhanakan dengan sebuah kebahagiaan. Maka kalau di sanalah terdapat ratapan dan ketak gigi, mungkin kita tidak sampai pada unsur kebahagiaan itu. Ya. Lalu ada yang mengambil dalih seperti ini Romo. Ya udah hidup semaksimal sebaik-baiknya, tapi pada saat-saat terakhir justru dia melakukan suatu kesalahan atau dosa. Nah itu apakah Tuhan tetap melihat, tetap memberikan kemurahan kepada seseorang itu Romo? Jadi sebenarnya dia udah hidup baik gitu, tapi pas saat-saat terakhir ya nggak tahu ada godaan atau apa, ya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Sebenarnya itu ada di pihak Tuhan, apakah itu baik atau tidak. Tetapi kalau kita melihat dari refleksi kita dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita ingat kisah 2 penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Apakah dalam kehidupannya dari dia lahir sampai dia disalibkan itu berbuat jahat terus itu, tetapi pada menit-menit terakhir ada satu yang mengungkapkan bahwa dia ingin bersama dengan Yesus. Dan disitulah unsur keselamatan yang kita tidak tahu. Maka kita bisa dikatakan
ya kata selalu siaga, berjaga-jaga itu menjadi penting bagi kita. Karena kita tidak tahu secara persis kapan kita akan diselamatkan, kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan penuh itu. Begitu. Bolehkah Romo memberikan tips atau cara supaya kita bisa berjaga-jaga sesuai dengan cara iman Katolik, secara iman Katolik, seperti apa? Baik, berjaga-jaga itu bisa bermacam-macam hal. Kita pernah mendengar juga dari bacaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bisa dikatakan bodoh gitu ya. Nah itu kan juga unsur berjaga-jaganya juga sama. Kalau di dalam bacaan itu berjaga-jaga berarti siap dengan segala hal, entah itu dengan minyak, dengan api, dan siap kapan Tuhan itu akan datang, pengantin itu akan datang. Di sini juga dikatakan siap dengan segala hal yang memang tugas kita itu apa, kita laksanakan. Jadi maka saya mengatakan bagaimana cara kita mengisinya supaya kita berjaga-jaga, jangan menunda. Jangan menunda untuk berbuat baik, jangan menunda untuk mengaku dosa, jangan menunda untuk ke gereja untuk merayakan Ekaristi, dan menerima sakramen-sakramen yang lainnya, jangan menunda. Itu. Kata kuncinya, jangan menunda, seperti itu. Jangan menunda juga kalau kita mau memberikan perhatian dan kasih kepada orang-orang sekitar kita, apalagi keluarga ya Romo ya. Iya. Iya, baik. Baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi pewartaan dan juga dari kabar baik Injil pada kesempatan hari ini bacaan-bacaannya. Dan sebagai kata penutup akhir Romo, silakan Romo untuk bacaan-bacaan hari ini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, dari apa yang sudah kita renungkan, kiranya apa yang kita tarik untuk dapat kita lanjutkan dalam kehidupan kita selanjutnya adalah bagaimana kita menyertakan Yesus dalam setiap karya hidup kita, dan kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti tidak menunda-nunda, supaya kita hidup dengan penuh kebahagiaan tanpa ada rasa ketakutan, seperti yang tadi saya katakan, tanpa adanya CCTV Tuhan, kita mampu untuk berjaga-jaga dan merasakan kebahagiaan itu sendiri. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya pada kesempatan kali ini. Dan kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Waseso. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas begitu besar rahmat yang Kau berikan kepada kami, untuk selalu Engkau berikan kesempatan merenungkan sabdamu, meresapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sertailah kami, ya Yesus, agar Engkau selalu ada dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap perbuatan kami, dan kami selalu Engkau ingatkan untuk selalu berjaga-jaga, tidak menunda-nunda apa yang memang seharusnya kami kerjakan di waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di dunia ini. Semoga kami selalu beriman kepadamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Ignatius Trisna Setia di SCY. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain dan Tuhan memberkati.